Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Matematika Ekonomi akan membahas materi terkait yaitu inflasi. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang berkaitan erat dengan perubahan harga barang dan jasa yang terjadi secara umum dan terus-menerus. Melalui video ini kami membahas pengertian inflasi, jenis dan penyebab inflasi, cara menghitung tingkat inflasi, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini dapat membantu penonton agar bisa memahami betapa pentingnya inflasi dalam perekonomian. Oke, lanjut. Inflasi adalah kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini menyebabkan nilai uang mengalami penurunan dan daya beli masyarakat menjadi berkurang. Ciri utama inflasi adalah kenaikan harga secara meluas dan tidak hanya terbatas pada satu jenis barang. Oleh karena itu, inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai stabilitas ekonomi. Inflasi dapat dibedakan berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi. Selain itu, inflasi juga dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab seperti meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, serta naiknya biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh produsen. Dengan memahami jenis dan penyebab inflasi, pemerintah dapat merumuskan serta menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih tepat, berguna untuk menjaga stabilitas perekonomian. Inflasi memiliki dampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Ketika inflasi terjadi, kebutuhan harga pokok seperti makanan, transportasi, dan juga energi mengalami kenaikan, dan itu bisa mengakibatkan kenaikan pengeluaran rumah tangga. Dalam dunia usaha, inflasi itu menentukan biaya produksi dan juga harga jual barang. Jadi, kita sebagai pelaku usaha harus menentukan harga barang sesuai dengan inflasi yang terjadi. Karena kalau misalnya kita tidak menentukan dengan sesuai dengan inflasi, maka keuntungan penjual akan menurun. Selain itu, inflasi juga mempengaruhi perencanaan keuangan pribadi, terutama dalam hal menabung dan juga berinvestasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menghitung tingkat inflasi menggunakan indeks harga konsumen atau IHK. Nah, di sini kita akan nulis soalnya. Ini tuh soal latihan yang akan kita gunakan untuk menghitung inflasi. Jadi diketahui indeks harga konsumen atau yang biasa disebut dengan IHK itu pada tahun 2023 sebesar 120 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 132. Nah, tentukan tingkat inflasi yang terjadi pada soal ini. Baik, selanjutnya kita akan menulis rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat inflasi tersebut. Yang pertama, rumusnya untuk mencari inflasi, indeks harga konsumen tahun akhir dikurang indeks harga konsumen tahun awal dibagi indeks harga konsumen tahun awal dikali dengan 100%. Ini merupakan rumus untuk mencari tingkat inflasi dan dapat digunakan di berbagai soal. Baik, selanjutnya kita akan
memulai untuk menjawab bagaimana sih caranya untuk mencari tingkat inflasi di soal ini. Nah, selanjutnya untuk cara penyelesaiannya, yang pertama kita tulis dulu diketahui indeks harga konsumen tahun awal itu adalah 120. Kemudian tahun akhir IHK-nya adalah 132. Kemudian yang ditanya adalah tingkat inflasinya. Cara menjawabnya adalah sesuai dengan rumus inflasi, kita tulis ya, 132 kurang 120 dibagi 120 dikali 100%. 132 dikurang dengan 120 hasilnya adalah 12. Jadi 12 bagi 120 kali 100%. Tinggal dicoret-coret, hasilnya adalah 10%. Nah, dari jawaban ini kita dapat tarik kesimpulan, jadi tingkat inflasi yang terjadi adalah sebesar 10%. Nah, untuk lebih memperjelas kita supaya kita lebih paham, ini adalah soal kedua yang akan kita bahas dan akan kita kerjakan secara bersama-sama. Soalnya adalah sebagai berikut. Jika IHK pada tahun 2022 sebesar 105 dan naik menjadi 110 pada tahun 2023. Hitunglah tingkat inflasi. Nah, supaya lebih jelas, ini caranya. Pertama, kita tulis dulu diketahuinya IHK tahun 2022-nya 105, kemudian IHK tahun 2023-nya 110, ditanya adalah tingkat inflasi. Cara jawabnya, kita sesuai dengan rumus tadi, kita tinggal masukin inflasi sama dengan IHK tahun akhirnya, yaitu 110 dikurangi 105 dibagi 105 dikali dengan 100%. Nah, 110 kurang 105 hasilnya 5 dibagi 105 dikali 100%, hasilnya adalah 4,76%. Dapat kita simpulkan, jadi tingkat inflasi adalah sebesar 4,76%. Inflasi memberikan dampak positif dan negatif bagi perekonomian. Dampak negatif inflasi antara lain menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya biaya hidup. Namun, inflasi yang berada pada tingkat wajar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aktivitas produksi. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi agar tetap stabil, dan beberapa upaya yang dilakukan yaitu diantara lain melalui kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Dan pemerintah juga dapat melakukan kebijakan fiskal seperti dengan pengelolaan pajak dan uang belanja negara. Dan dengan kebijakan yang tepat, dampak negatif inflasi terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Sebagai kesimpulan, inflasi merupakan suatu fenomena ekonomi yang tidak dapat dihindari dalam suatu perekonomian. Namun, inflasi dapat dikendalikan melalui kebijakan yang tepat serta pemahaman masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Dengan memahami inflasi, kita diharapkan dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan dan mengambil keputusan ekonomi. Terima kasih atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih.